Perkenalkan, namaku Tini. Aku berumur 35 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku ingin berkisah tentang perjalanan hidupku pada masa lalu. Saat aku lulus SMA, aku pergi ke Jakarta. Aku tidak melanjutkan kuliah karena orang tuaku hanya petani biasa. Saat di Jakarta itulah aku bertemu dengan lelaki yang saat ini menjadi suamiku yang kedua. Setelah pernikahanku yang pertama gagal. Singkat cerita, aku dan Bayu menjalin cinta. Hubungan kami serius dan kami berencana menikah. Saat Lebaran, Bayu berencana ikut pulang kampung bersamaku, sekaligus memperkenalkan diri pada keluargaku. Akhirnya libur Lebaran datang. Kami pulang kampung bersama. Sesampainya di rumah, Bayu langsung memperkenalkan diri dan bicara tentang maksud tujuannya datang. Saat itu ayahku menerima Bayu dengan tangan terbuka. Beda halnya dengan ibuku. Sejak aku pulang, sudah terlihat raut wajah yang berbeda akan kedatangan kami. Tapi aku tetap berpikir positif. Mungkin ibu belum percaya dan yakin kepada Bayu, sehingga dia belum srek dengan Bayu. Perkenalan telah Bayu lakukan. Dia langsung pergi pulang ke desanya yang tak jauh dari rumahku. Bayu pun menunggu kabar baik dariku akan hubungan kami. Setelah Bayu pulang, ibu dan ayahku sedikit cekcok. Lalu mereka memanggilku. Ayah kemudian menanyakan keseriusanku pada Bayu. Aku pun menjawab dengan yakin, aku serius ya. Lagi-lagi ibuku sedikit beda. Aku pun meminta pendapat mereka atas keseriusan kami. Ayah menyerahkan semua padaku, tapi ibu menyarankanku untuk berpikir ulang karena pekerjaan Bayu hanya sopir. Memang selama ini ada anak dari teman ibuku yang menyukaiku. Dan jika melihat dari segi kemapanan, dia lebih dari Bayu. Tapi hatiku hanya ingin Bayu. Aku tak peduli akan harta orang tua Yudi, anak dari teman ibuku. Karena menurutku harta bisa kami cari bersama. Dengan jerih payah kami sendiri, bukan harta pemberian orang tua, karena saat orang tua kita tak ada, tetap kita harus mandiri. Tapi ibu yakinkan padaku dan ayahku bahwa Yudi yang cocok untukku, karena memang keluarga kami masih hidup pas-pasan. Aku mengerti pikiran seorang ibu untuk anaknya. Tidak ingin anaknya hidup sengsara. Seiring perjalannya waktu, Yudi lebih sering ke rumah untuk BDKT. Dengan terpaksa, aku sedikit membuka ruang untuk Yudi karena ibuku. Saat itu aku dan Bayu masih berkomunikasi dengan lancar layaknya pacaran. Hingga suatu hari Bayu datang ke rumahku dan melihat Yudi sedang mengobrol denganku. Bayu pun marah padaku dan mengajak Yudi untuk berkelahi. Karena menurut Bayu aku kekasihnya dan tidak ada orang lain yang boleh mendekatiku. Saat itu di rumah hanya ada ibuku. Ayahku sedang ada keperluan di luar. Ibuku datang dan menengahi semua.
Dan yang buatku kecewa, ibu ada di pihak Yudi. Ibu menyuruh Yudi untuk pulang agar Bayu tenang. Ibu mengajak Bayu untuk ngobrol, tapi bukan obrolan yang kudengar. Malah suatu penghinaan buat Bayu dan keluarganya. Ibu berkata kepada Bayu, "Maafkan ibu, ibu sebenarnya kurang setuju pada hubungan kalian. Karena ibu pikir Tini akan lebih bahagia kalau dengan Yudi." Maaf Bayu, ibu harus jujur. Keluarga ibu keluarga orang tak punya. Jadi menginginkan anak ibu bisa bahagia tidak seperti orang tuanya. Dari perkataan ibu itu, Bayu pun menjawab dengan tenang, "Bu, maaf, tapi kami serius akan hubungan kami. Tapi kalau ibu ingin menantu yang kaya, terus terang saya tidak mampu. Tapi saya akan berusaha membahagiakan anak ibu, walaupun pekerjaan saya hanya seorang sopir." Bayu pun pamit pulang dengan sejuta kecewa. Aku pun sama, sangat amat kecewa kepada sikap ibuku. Saat itu aku menangis, merasa sangat sakit hati dan hancur perasaan ini. Malam itu aku diam-diam pergi dari rumah. Aku berniat kabur. Tapi saat di jalan, aku bertemu dengan ayahku dan mengajakku untuk pulang. Sesampainya di rumah, ayah tak marah padaku. Dia memberi nasihat yang amat berharga bagiku. Ayah berkata, "Kamu harus kuat dan tegas dalam hal ini. Karena menurut ayah, cinta memang penting. Tapi coba dipikir lagi. Karena cinta tanpa pembuktian adalah bohong. Menurut ayah, lanjutkan hubunganmu dengan Bayu. Silahkan, tapi kasih Bayu waktu untuk bisa membuktikan pada kami bahwa dia bisa membahagiakanmu." Pada Yudi juga, kamu jangan terlalu kaku. Walaupun kamu tidak mencintainya, tapi bukan berarti harus sombong dan terlihat benci. Karena orang tua hanya ingin anaknya bahagia dan tidak salah memilih orang. Menikah bukan untuk main-main. Dari perkataan ayah, aku mulai paham akan hal ini. Aku pun menghubungi Bayu dan menyampaikan apa yang ayahku katakan. Bayu sangat bahagia mendengar itu, dan dia akan membuktikan pada orang tuaku bahwa dia bisa membahagiakanku. Tapi memang takdir berkata lain. Bayu belum bisa membuktikannya. Dia dikeluarkan dari tempatnya bekerja, dan saat itu dia malah menganggur. Singkat cerita, aku mau menikah dengan Yudi, walau dalam hatiku masih ada Bayu. Tapi aku harus punya pilihan sesuai nasihat ayahku. Saat akad nikah, Bayu pun datang dan tampak ikhlas. Walaupun aslinya sangat amat sedih. Aku pun sama, harus mengorbankan cintaku. 7 bulan berlalu, aku sudah mengandung. Tapi sikap Yudi jauh berbeda. Dia lebih kasar dan ada rahasia besar yang aku dan keluargaku baru mengetahuinya. Ternyata aku ini madunya. Yudi sudah punya istri dan seorang anak, walau statusnya kawin siri. Keluargaku tak bisa menerima ini semua. Akhirnya kami berpisah. Saat itu aku sedikit depresi dan tak mau keluar rumah karena malu pada tetangga.
Tapi ternyata Tuhan punya jalan lain, menunjukkanku bahwa cinta sejati itu memang ada. Suatu hari ayahku berniat membeli bahan bangunan, dan tanpa disengaja Bayu yang mengantarkannya ke rumah. Aku tak berani menemui karena malu. Dia ngobrol bersama orang tuaku. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan. Besoknya dia datang bersama orang tuanya. Aku pun kaget. Ada apa ini? Aku bertanya dalam hati. Ternyata Bayu melamarku dan akan menikahiku. Dia tak dendam kepada keluargaku dan bersedia menerima aku apa adanya. Aku sangat kagum pada suamiku. Walau dia dulu mendapat hinaan dari keluargaku, tapi tak ada rasa dendam sedikit pun. Aku dan Bayu akhirnya hidup bahagia dengan apa yang kami punya. Kami memiliki satu anak dan satu anak lagi, anak dari pernikahanku yang pertama.